kalang kabut ini semua. Kita lari semua ke tempatnya Pak Kecak Strike. Pokoknya game sih. Timbangannya anu kuwi kok. Gadakan. Ayo jajan. Trip hari ini saya lumayan banyak temen. Mulai ada Pak Kapiten Kecek, Pak Tony, si Alex Gerjet, Mukri, terus Pendi, dan satu lagi saya lupa namanya. Hari ini mancing di daerah Blitar Selatan. Nama spot ini adalah spot Goa. Itu dekat dengan pantai Pesbulo, Blitar Selatan. Perjalanan dari Donomulyo ke sini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Itu pun kita harus santai karena jalannya itu nggak rusak, jadi nggak bisa ngebut terus. Di tengah-tengah perjalanan karena perut kami keloncongan, jadi kami mampir ke warung sego pecel yang sudah cukup melegenda di kalangan pemancing di daerah Donomulyo. Halo, selamat pagi. Balik lagi, ketemu lagi dengan saya, Dul Gareng dan Pak Tony. Ini saya mancing ke wilayah Blitar. Desanya apa ya? Apa nih? Desa apa ini? Ini sekarang juga. Pak, desanya apa nih Pak? Kargadung ya? Oh, ternyata Kargadung. Kecamatan Wates. Dan itu Kecamatan Wates gitu? Hah? Oh, Panggung-Rejo. Kecamatan Panggung-Rejo, bro. Nah, ini warung ini langganan saya atau pemancing-pemancing di daerah Malang Selatan. Kalau pas mancing ke Blitar itu sering mampir ke warung ini untuk sarapan ataupun cari bekal. Ini warungnya warung legendaris. Udah lama banget ini. Ciri khasnya nasi pecel sama tahu goreng anget. Bahkan Pak Kecek sendiri itu kalau mampir ke warung udah kayak di rumahnya sendiri, jadi nggak usah nunggu dilayanin sama penjualnya, dia itu ambil sendiri. Biasa tuh. Mak, aku ambung sih, Mak. Enggak. Kau ambil ini Pak. Dan untuk pemirsa yang ingin wisata ke Pesbulo ataupun ingin mancing ke daerah sini, itu bisa disempatkan untuk mampir ke warung Sido Mampir yang ada di desa Sekargadung. Karena nasi pecelnya itu masih sangat original, enak sekali. Lalu harganya sangat merakyat dan sangat recommended. Benar-benar enak, bro. Nggak pesi. Nah, ini jangan terong sama koro. Kita jangan Terongnya, Mas. Nanti loh. Setelah sarapan, kami lanjut perjalanan yang dari warung ke spot membutuhkan sekitar setengah jam perjalanan, dan itu pun harus melewati ladang-ladang warga yang jalannya cukup lumayan ekstrim. Kalian mancing, boys. Keren, bos. Untuk menuju ke spot ini, jalannya waktu lewat ladang tebu itu cukup ekstrim. Jadi waktu ada simpangan sama warga yang bawa rumput untuk makan ternak, si Pendi itu terlalu minggir, jadi dia tersangkut di pohon. Setelah sekitar setengah jam kita menyusuri ladang tebu,
ditambah jalan yang cukup berat, kita nyampe di parkiran motor, terus dilanjut jalan kaki ke spot. Habis ini lewat di Pak, melipir itu saja. Melipir sini. Habis ini lanjut jalan kaki, ya paling 10 menitan udah deket. Ngombon rek. Embun ya kamera ini. Go gedang weh. Go rendang. Tak ketoke panggulan wis. Ini sing ora kalah iwak apa sing kalah panggul gedang. Nggih. Balik ya. Golek sing mateng ngono mau to? Golek sing mateng ngono dhuwur ke mau. Ya, ya. Tak blakne ora gelem. Ya. Ternyata yang nggak dapat ikan katanya mau suruh panggul pisang pulang, Bro. Bawa pulang. Hari ini saya ngetrip rame-rame. Ini dipimpin oleh Kapitan Kecek. Ini di depan ini. Ya. Sesepuh yang ngerasain ini, Bro. Dan juga owner dari Kopi Patok. Setelah nyampe spot, cek lokasi sudah. Terus kondisi angin bagus, gelombang bagus. Segera saya prepare untuk menyiapkan piranti yang cocok seperti apa. Keren spotnya, Bro. Keren. Kondisi juga mendukung. Ini gelombang mati, terus angin juga nggak ada, sip lah pokoknya. Dan hari ini saya pakai piranti light popping PE35, tapi menggunakan lure minnow yang bobotnya itu cukup ringan, sekitar 20 gram. Bahkan tadi ada yang saya kasih 15 gram. Hari ini saya nggak level ikan kecil, Bro, biar patonnya aja. Ngono ya? Yo siap-siap bocos, padimu dia anu Bro, pasti ntar akalnya kalau bocos ya maklum lah gitu. Pasti itu Bro. Strategi ya. Ya iya. Ya iya. Jelas dong. Untuk tebing yang punya ketinggian kayak gini ini kan lumayan tinggi, Bro. Ini kalau 5 meter lebih. Jadi untuk popper itu kayaknya sulit. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang pengen casting dari tebing seperti ini, pakai minnow yang mempunyai lidah agak panjang. Berapa gram pun bebas, yang penting menyesuaikan dengan tackle-nya. Kalau saya pakai tackle PE3 ini, lurnya ya minimal 20 gram. Cuman sepertinya kalau pakai metal jig, short jigging juga masih bisa. Nanti sekalian saya coba lah. Ini teman-teman juga ada yang pakai teknik dasaran atau pelampung. Ada juga yang koncer, itu umpannya pakai lemuru itu. Untuk teknik casting medium seperti punya saya ini, ideal minimal reel yang dipakai itu adalah 4.000 atau 5.000. Jadi menyesuaikan PE, joran, dan juga menyesuaikan tenaga manusianya, Bro. Biarin Bro, dia mau cari ikan berapa ya, yang penting dia kalau boncos saya bully ntar Bro, tak suruh gendong gedang, pisang. Oke, semangat Pak pokoknya Bro. Itu dul gareng target besar. Saya adiknya saja lah. Mancing boys keren Bro. Ini mau mernil mania. Oh, bermel ya. Mernil mania. Oke. Pakai reel ukuran 5.000. Sini stopper, langsung pelampung. Nah, ini. Pakai leader 40 lip. Dan seperti biasa Pak Tony strike duluan. Yang hari ini dia menggunakan teknik mernil mania mantap andalannya itu. Dan ikan yang didapat juga ikan yang sangat sering dia dapat, yaitu belenteng. Hari ini belentengnya itu belenteng yang warna coklat. Bro, ikan mayor hitam, mancing lek mernil Bro. Wis kesel aku Bro, wis tuwok, jadi udah bosen Bro. Berhubung temen-temen ngeyel suruh mernil, ya wis ini mernil Bro. Oh ini. Jadi belenteng atau ikan mayor itu ada beberapa jenis. Yang paling sering didapat itu yang warna coklat dan warna kayak zebra itu.
Dan gak lama kemudian si Alek gak mau kalah bro. Ternyata dia juga strike. Nih, Pak Tony. Lah, laporan dulu. Kamu? Mulai lo di aku baru bro. Kamu dapat seberapa bro? Yang penting besarnya bro. Ikan Pak Tony bro. Oke. Ikan bunting sama kayak punya Pak Tony, yang size-nya lumayan gede, lebih gede punya Alek daripada punya Pak Tony. Dan seperti biasa lah, kami kalau strike itu pasti saling ejek. Dan itu yang paling seru bro. Hai, dapat lagi bro. Oke. Aku yang merdil wis domongi waleh. Wis sing merdilo elek jan. Beneran bro. Oh, golek wak sing merdil sing akeh elek dawe. Yang penting strike ya bro ya. Daripada Pak Tony dari tadi kayak gini bro. Apa guys? Iwak api. Api mas. Poin gas. Mancing boys, keren bos. Dari pagi saya itu pakai Mino yang lidah-lidah panjang, warna red head sama warna hijau. Nah, terus saya dan waktu casting itu pertama kali saya lihat spot yang ada di sebelah barat itu cukup bagus, tapi respon ikannya nggak ada bro. Jadi saya pindah ke sisi timur dan ternyata ada spot bagus yang saya pikir masih bisa lah untuk kita popping. Jadi saya coba pakai lure gede, pakai lure popper 80 gram. Tapi setelah saya ganti, saya lempar, terus retrieve, ternyata spot ini masih cukup tinggi, jadi nggak cocok untuk popping. Jadi saya pindah lagi ke sisi barat, saya ganti pakai Mino yang lidah panjang lagi, dan di situ ada respon ikan GT dan bluefin 2 ekor, lumayan gede-gede. Sayang sekali untuk lemparan pertama dia nggak mau gigit, cuman ngejar aja. Lalu saya lempar terus, akhirnya ada sambaran, tapi sayang sekali mocel, alias nggak nyangkut di hook bro. Dan waktu saya casting terus, itu si Pendi yang ada di sebelah saya itu kayaknya strike, cuman sayang sekali ikannya itu masuk ke karang. Nah, lalu Pak Kecek yang ada di sebelah kiri saya itu strike ikan bayeman atau jenis ikan brace, itu menggunakan lure Mino yang lumayan gede. Padahal bayemannya itu kalau dipikir lure sama ikannya itu hampir sama besarnya bro. Tapi namanya ikan predator, jadi ya apapun yang lewat di depannya pasti sambar kalau dia pas lagi mood atau ngerasa lapar. Oke. Ini ikan yang didapat Pak Kecek ini saya kurang tahu bro namanya apa, cuman ini kayaknya dari jenis ikan brace atau bayeman. Berapa gram Pak Kecek ini sebenarnya? 14 gram. Dapatnya cuma kayak gini. Aduh, 10 berat. Dan setelah itu seperti biasa lah, kalau kita strike ikan bayeman itu nggak pernah dibawa pulang, yang akhirnya selalu dilepas. Satu, karena rasa ikannya nggak enak. Dua, karena menurut penelitian dari ahli-ahli itu ikan brace atau bayeman itu adalah penjaga karang yang ada di dasar, dan ya, karang itu adalah rumah bagi ikan-ikan yang lain. Jadi ikan brace ini termasuk angel atau penjaga karang di laut dangkal. Dan setelah beberapa kali ada strike, saya pun casting terus-terusan dan rasa lelah nggak bisa dibohongi.
siang hari kita harus rehat dulu, ngopi, bersenda gurau sama teman-teman yang lain, dan nyantai. Nikmatnya ngopi di pinggir tebing itu lebih nikmat daripada di rumah. Sambil bergunjing, ngobrol yang enggak tentang kenakalan kita dulu. Setelah ngopi, dirasa perut juga udah mulai keroncongan, panas pun juga terik. Akhirnya kita putuskan untuk istirahat lalu makan siang. Ayo Rul, nakam. Makan siang rame-rame bareng-bareng, menunya spesial, menu ketupat. Makan rame-rame dan tiba-tiba joran Pak Kecek strike ikan babon, bro. Oh, oke. Dua dur. Ini sini apa nih? Kalang kabut ini semua. Kita lari semua ke tempatnya Pak Kecek strike. Pokok game sih. Tapi kayaknya ikan yang nyamber umpan Pak Kecek itu sudah cukup lama karena posisi kita makan itu agak jauh dari joran. Jadi tali yang ada di spool itu udah keluar cukup banyak. Ditambah lagi di depan sini paling ya sekitar 100 meteran itu ada palung, bro. Jadi ini kontur karangnya datar lalu langsung dalam kayak gini. Nah, kalau ikan sudah mulai lari ke tengah, udah ngelewatin palung ini, itu rawan masuk ke karang. Gue nengon dua ya, tak jangka neng isor. Katut koran lho. Palem Pak Kecek strike, bro. Ini tadi lagi makan bareng-bareng. Ternyata langsung haup. Dan apa yang ditakutkan teman-teman ternyata terjadi di ikannya Pak Kecek. Jadi ikan Pak Kecek ini karena lari sudah terlalu jauh, dia masuk ke karang. Yang akhirnya setelah panik lari kanan kiri, bahkan saya sampai naik ke batu-batuan untuk pindah posisi joran untuk mengamankan, tapi itu sia-sia. Akhirnya putus. Putusnya sinar Pak Kecek tadi itu karena terkena batu karang yang ada di palung. Jadi ikan yang sudah berhasil lari cukup jauh masuk ke karang, dan tali yang dipakai Pak Kecek kegesek-gesek karang, akhirnya putus. Tapi hari ini memang rezekinya Pak Kecek, harinya Pak Kecek, bro. Setelah putus dia ngerangkai lagi, saya tinggal casting lagi. Nggak sampai 5 menit dia langsung strike lagi, bro. Muduna, tampanono muduna. Alon. Wis sobrak gede-gede ka kowe. Tegane. Masuk banyune rek. Strike-nya cukup heboh karena posisi dia strike ini di tempat saya duduk ini posisinya sulit, bro. Kalau ikan lari ke kiri kena tebing yang kiri, kalau ikan lari ke kanan kena tebing yang kanan. Dan di bawah saya duduk ini, tepat di bawah saya ini ada gua masuk ke dalam, jadi cukup sulit. Karena kami semua punya ide masing-masing, jadi kami semua ini teriak-teriak
ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan sampai dia itu bingung. Atur. Tolong ini loh gimana? Aku itu. Ya. Tapi akhirnya si Alex Derjet sama si Kimin punya inisiatif, dia agak turun ke bawah walaupun itu sangat berbahaya. Jadi pesan saya untuk pemirsa juga jangan lakukan hal seperti ini kalau belum ada pengalaman. Kalem. Dan nggak sia-sia apa yang dilakukan si Kimin sama si Alex Derjet, akhirnya Joran bisa dibawa ke sisi timur sana. Setelah di sisi timur, jangkar dipasang. Seperti biasa jangkar saya menggunakan jangkar kurung, itu handmade dari teman mancing saya juga, yang sangat memudahkan untuk menaikkan ikan karena size-nya juga lumayan gede. Wes diangkat. Wes Min. Wes urung. Boleh angkat tarik. Dan sukses ikan bluefin trevally yang size-nya lumayan gede. Aman. Lu trek paling bingung saumur-umur ya iki. Pak Kecek terlihat sangat bahagia. Gimana sih dulu calon mantu loh? Oh iya. Tips untuk pemirsa yang pengen main ke tebing yang posisinya itu terpencil kayak gini, yang perlu dipersiapkan adalah satu, logistik, mulai dari makanan, minuman, itu jangan sampai ketinggalan karena itu yang terpenting. Mancing itu kalau posisi lapar kita juga nggak enak, bro, nggak nyaman. Lalu tentu saja alat-alat mancing dan juga alat-alat bantu seperti jangkar, lalu safety kayak kacamata ini juga penting, buff, terus pakai lengan panjang. Harusnya tadi pakai celana panjang, bro, karena kondisi juga panas. Tapi hari ini nggak begitu panas, cukup redup karena mendung juga cukup tebal tadi pagi. Jadi ya masih rekomendasi kalau kondisi seperti ini pakai celana pendek, walaupun saya sebenarnya bawa juga celana panjang tapi nggak saya pakai. Terus yang utama adalah hati-hati dan harus ditemani sama orang yang berpengalaman. Mancing hari ini rame, seru, dan tentu saja keren. Saksikan petualangan kami di episode selanjutnya. Mancing boys!